Nah, inilah tempat. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan aku Kiki. Agak berisik di luar, biarin ya. Aku sih sebenarnya nggak mau ya bikin video kayak gini ya. Cuman aku tuh kayak gimana ya, kayak menarik sih ceritanya. Kau bisa bayangin gitu, tiba-tiba jadi begini terus datang ke Indonesia tuh, aduh. Kita lihat ini dia waktu pertama datang ke Wajo. Daripada Asif Ali ketika menunggu penjelasan dari perempuan Hairunisa, beliau duduk di sini waktu pagi-pagi sekitar jam 6. Saudara daripada perempuan Hairunisa duduk di sana. Kemudian mungkin waktu itu ada kepala dusun Lawakasi. Di sini duduk, di sini duduk. Kemudian saya datang langsung duduk di sampingnya. Kemudian Asif Ali berdiri dan didampingi oleh Babinsa ditanya. Nah itu si Ali datang ke rumah, dia selalu. Nah itu tadi guys, itu Pak Polisi yang mempertemukan antara Ali dengan keluarganya, masih di depan masjid. Ini jangan salah ya guys, kalau di Sulawesi itu Bugis itu misalnya kemudian tambah G di belakangnya jadi kemudian gitu. Telepon gitu. Kita lanjutin, ini orang tuanya Nisa. Hairunisa saja yang terlalu mau dilihat. Dia tidak dia tidak dengan orang tuanya. Iya, dipersoalkan duduk, dikasihkan kursi di situ, tidak mau duduk, hanya jalan terus, hanya disebut-sebut terus. Saya ketemu Nisa. Maka kita bilang kenapa orang ini selalu sebut-sebut Nisa? Karena kita tidak tahu juga bahasanya, bahasa apa itu, dia juga tidak tahu bahasa tak. Nah, itu saja Nisa. Kalau kita di sini di Wajo, kan di sini tidak bisa kita, kalau kita mau kawin dengan anaknya orang harus dulu orang tuanya. Nah, kita tuh orang tuanya dulu kita temui, bukannya anaknya dulu. Karena kalau di sini artinya berarti. Oh, tidak bisa bos, sama tempat saya juga. Kalau mau nikah itu pasti yang ketemu dulu itu orang tuanya kalau cocok terus anaknya diketemu. Anak kan emang dia cari jalan untuk mencari jodohnya. Nah pasti dia kan udah ketemu ya kan. Nah tinggal si anak ini nemuin orang tuanya. Kalau orang tuanya udah sama-sama cocok, nah baru permasalahannya si cowok ini mau bayar berapa duit untuk bawa orang tuanya ke Indonesia, sedangkan dia sendiri aja ya nggak, gagal ya nggak, lagi kalau bawa orang tuanya. Ya, adanya Wajo itu tidak begitu, ada Wajo ya. Bukannya anaknya dulu, orang tuanya dulu. Kalau setuju orang tuanya ya setuju juga itu anaknya, begitu kan di sini. Nah begitu. Masuk di WA saya itu panggilannya Pak Desa, menelpon kalau tidak salah 3 kali menelpon, tapi tidak saya angkat karena saya offline. Nanti zaman. Nah kita lurusin lagi di sini nih guys. Ini kan di beberapa media itu bilang katanya pihak keluarganya yang nelpon. Padahal kan di sini Pak polisinya bilang yang nelpon itu ternyata kepala desa. Mungkin karena maksudnya untuk menengahi gitu antara pihak keluarga dengan tamunya. Nah saya lihat tidak lama kemudian datang Pak Jasma, Babinsa kita di sini. Untuk ditemani, jadi saya sama-sama ke sini. Jadi suatu saya sampai di sini sudah berkerumun ke masjid sini. Ya di sinilah letaknya kerumun orang. Jadi itu Asif Ali jadi minta untuk ditemani ke rumah. Saya bilang tidak begitu di sini. Saya duluan ke sana, kalau diizinkan baru kita panggil kok ke sana. Pak polisi ini aku pikir dia kurang gimana ya, kurang bijaksana sedikit aja. Kalau misalnya tamunya datangnya dari daerah sama-sama di Indonesia gitu ya, ya mungkin kita bisa masih mikir ya, kita harus minta izin dulu sama si yang punya rumah. Ini dari luar negeri loh, kasih ekstra sedikit gitu loh kalau menurut aku sih ya guys. Kalau saya sampaikan
lebih baik kita pulang saja ke kampung tak Ali, karena kamu datang di sini artinya kamu kurang sopan, artinya di sini kau datang karena kamu itu tidak menemui dengan orang tuanya dulu. Makanya kita itu harus bertanya-tanya dulu. Ada. Ini bertanyanya itu maksudnya gimana ya? Si Ali ini kan pernah bilang sama ceweknya ribuan kali, dia nanya, kalau gue datang lu gimana katanya, keluarga lu gimana katanya, ibarat kata begitu bahasanya. Jangan sampai duit gue kau buang gitu. Ini jelas, iya kata si cewek, aku mau nikah sama kamu. Nah harusnya dia ngasih tahu juga dong ya kan. Oh mak gue tuh gini, bapak gue tuh gini, harus bawa orang tua, harus izin gini, bla 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 gitu ya kan. Walaupun modalnya dengan Google Translate itu, tapi setidaknya dia ngasih tahu gitu. Nah atau si laki-lakinya juga atau bertanya gitu, budaya di sana gimana gitu, apakah baik-baik saja kalau saya datang sendiri atau memang enggak gitu kan, harusnya begitu ya guys. Jangan kita langsung menjerobot saja. Harus kita bertanya-tanya dulu, baru kita sampai. Nah ini lagi gosipnya nih ya guys, aku nggak tahu benar apa enggak. Hafiz Al-Quran loh, terus masih saudaraan sama aktor. अभी चलो काम छूट गया, इंडोनेशिया में रहते हैं, मेरी तरह जितना मेरा era उसी तरह काम. Asif Ali siap pulang ke India. Dia bilang saya agak tertarik sama Bollywood uang, kalau saya agak bisa nikah di sini, saya akan pulang. Kalau ada yang nawarin, asli ini mah bucin ini, bucin parah ini. Kalau tetap dong. Dia bilang kalau saya tinggal di sini akan saya merasa sakit. Kalau saya gak nikah nanti setiap kali selama saya di sini akan memikir untuk dia saja. से इंडिया गया, इंडिया से इंडोनेशिया आया तो क्या निशा ने पैसे मुझे दिए थे या मैं अपना पैसा लगा? Ini nih salahnya dia nih. Waktu dia pertama datang tuh, menurut aku sih terlalu cuek orangnya ya. Maksudnya kan dia udah jauh-jauh gitu ya. Itu harusnya kesan pertama gitu yang harus dibangun gitu menurut aku sih. Ya bukan aku ngeliat orang dari luarnya aja sih ya memang, tapi beberapa hal itu untuk hal yang penting itu perlu, apalagi ini pertama gitu. Beda cerita kalau kita tuh deket tempat tinggalnya terus udah pernah ketemu gitu, nah beda cerita. Aku pribadi kalau antara dua orang ini datang gitu ya, nemuin si siapa teh si Ali dengan Akas, milih Akas lah. क्या कराया था? जब उसको शादी नहीं करना था तो उसने झूठ क्यों कहा हमसे? Nah ini di beberapa cerita juga nih guys, katanya miliarder, tapi aku sih kayak nggak percaya deh. Nah katanya juga saudaraan dengan Sarukan. Akas ganteng banget ya, gila. Dari Makassar sewa mobil pergi ke tempat dia 5 jam bang, gunung-gunung muter-muter kayak gitu kan. Dia bilang saya 3 hari tidur di bandara, gak ada yang peduli sama aku. Kalau kamu gak ada mungkin masih aku di bandara. Tadi orangnya. Oke, kita langsung. Ya ini satu mukjizat dari Tuhan ya. Coba bayangin kalau dia nggak ketemu sama Akas, nggak tahu dah. Bawa duduk aja sama Sib karena dia sedikit pemalu sama kamera. Dia bukan selebgram, so dia belum pernah ke depan kamera kan. So kita duduk dekat dia biar kita pelan-pelan ngobrol sama dia. Oke, ke sobat kita sudah duduk aja sama sekali ya.
Dia. Bahasa Arab sama India. Dia kan pernah 5 tahun di Saudi kerja di sana. Karena dia langsung datang dari India ke sini, Jakarta, dari bandara langsung ke Makassar. Gak kenal siapapun. Sendiri aja. Sendiri. Dan lebih bahaya lagi, dia gak punya sosial media. TikTok apa. Instagram apa, Facebook apa, dia cuma pakai WhatsApp. Tanggal 13. Di sosial media orang bilang tanggal 17, kadang tanggal 15. Beneran dia udah sampai ke Jakarta tanggal 13. Masih ceweknya chat sama dia. Sinilah buru-buru ayang, jangan di Jakarta, cepat beli tiket ke Makassar. Karena dia gak tahu main sosial media, dia gak tahu beli tiket juga. Sama sekali, sumpah orang gak tahu pesan Grab, gak ada Grab dia. Ya gini ya guys, kalian pernah gak sih nyobain aplikasi dating yang isinya itu orang Pakistan, orang Arab, orang Paris gitu, yang luar negeri lah pokoknya gitu. Nah, diantara beberapa orang yang kalian suka gitu misalnya, pasti nggak, alasannya itu ada aja gitu kalau mau datang gitu. Pertama ya pasti pertimbangannya karena cicis ya. Nah, itu dia sampai ninggalin, sampai ngebatalin kontrak kerjanya di Arab, harus bayar penalti. Oh ya, yang setahu aku sih ya, kalau kita kerja di luar negeri gitu, kita itu punya kontrak. Nggak di luar negeri aja sih, aku pikir kayaknya di kita juga sama ya. Kita tanda tangan kontrak misalnya 3 tahun gitu. Nah, tiba-tiba sebelum masa kontrak selesai, kita itu ada hal yang harus mengundurkan diri gitu. Nah, itu kita kena penalti, kita itu bayar gitu sesuai dengan kesepakatan perusahaan berapa jumlah yang harus kita bayarin. Nah, biasanya itu lebih besar. Karena apa? Supaya si yang tanda tangan kontrak ini dia nggak kabur sesuai dengan masa kerjanya gitu, fungsinya begitu. Nah, kalian bayangin lagi, nah dia tuh udah ninggalin kontraknya, terus dia tinggalin India, terus dia tiba-tiba datang ke Indonesia ya, nggak, modalnya cuman Google Translate. Kalian pikir nggak sih, kita nih duduk berpasangan nih, sama aku kayak sama suami gitu, berhadapan-hadapan gitu, kita ngebahas satu masalah, itu kadang-kadang masih miss, apalagi yang cuman modal Google Translate. Bayangin nggak sih? Berarti ini orang tuh udah hebat banget menurut aku sih, udah top lah pokoknya. Karena kampung dia dari bandara 4 jam kan, dari Jakarta ke Makassar naik pesawat 1-2 jam. Ya. So mereka masih chat sama dia di Jakarta, kan dia gak tahu caranya beli tiket untuk Makassar. Ceweknya bilang aku ada teman sana nanti dia bantu, tapi dia mungkin nemu kantor atau gimana, dia beli tiket Makassar. Translate pakai Google, aku lihat aja kayak gini, dia pakai translate voice note kan, meri jaan kya hal hai, ठीक ठाक हो. Terus copy, terus kirim ke cewek pakai bahasa Indonesia, terus dia copy, translate ke Google, ngerti, terus kirim ke lagi. Berapa effort ini? Satu gaड़ी saja kata-kata dia hampir 1 minit itu. Dan saya udah lihat sendiri. So dia kerja di Saudi udah 5 tahun. 5 tahun kerja di Saudi. Dia anak pertamanya di rumah. Berarti dia yang cari nafkah. Betul. Buat rumah sendiri semua orang. Dia kerja di Saudi gaji berapa? 6 juta, 12 jam kerja. Bayar sana ongko tempat tinggal, makan 2-3 juta habis. Sisa berapa? 4 juta. Dari 4 juta dia mau kasih nafkah keluarga dan mau kasih uang pulsa juga ke orangnya. Pernah kasih dia. So dia setelah 5 tahun pergi ke India karena ceweknya mau cepat-cepat nikah. Aku udah baca ini chat semua ya, aku gak dengar dari dia. Saya baca semua chat dari HP. Karena saya gak mau aku bicara apa di sosial media nanti faktanya beda, dia bilang apa, cewek bilang apa. Saya baca semua ini sendiri. So dia pergi dari Saudi ke India, 5 tahun dia gak ketemu ibu. Tapi di India dia pergi buat apa?
cuma urus surat-surat biar dia bisa nikah di Indonesia. Dia bikin character certificate, unmarried certificate, dia bikin apa lagi, izin dari keluarga untuk nikah di Indonesia. Dan dia ketemu ibu setelah 5 tahun dan tinggal di sana cuma sebulan, langsung berangkat untuk Indonesia. Sebelum dia berangkat, sebelum dia beli tiket, kata dia, aku sudah tanya 100 kali ke ceweknya, jangan kan sia-siakan uang saya mau beli tiket semua, habis banyak uang. Kamu mau nikah kah sama aku? Dan kata cewek, saya mau nikah sama kamu, udah siap semua. Dan abangnya pun bilang, aku nanti jemput kamu di bandara. Oke, abangnya bilang mau jemput dia di bandara. Aku nanti. Nah, jadi gitu ya guys. Di beberapa media itu bilang katanya Nisa itu meminta Ali itu untuk datang ke Indonesia cuma untuk mau kembalikan uang yang telah dia terima, kisaran itu 10 juta sekian gitu misalnya. Nah, logikanya berapa yang harus dia keluarkan untuk meninggalkan Arab, meninggalkan India, dan untuk kembali ke Indonesia hanya demi 9 juta. Masuk akal nggak sih? Ya nggak sih? Dan Kalau sudah sampai ke Jakarta, saya on the way ke bandara untuk jemput kamu. Semua surat untuk nikah, dia udah siap. Dia bawa hadiah-hadiah. Pernah lihat mungkin video. Koper ya? Koper itu semua penuh untuk hadiah cuma buat cewek. Baju dia. nah, kalau misalnya gini ya guys, kalau kita nggak suka gitu sama orang, ya nggak perlu lah ngasih nomor rekening, ya nggak? Itu kan berarti ada pengharapan gitu, atau mau memanfaatkan atau apa gitu. Dan si laki-laki ini juga aku pikir dia bodoh gitu. Ngapa juga ngirim uang ke orang yang belum kita kenal, bahkan ketemu juga belum, di mana rumahnya juga kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya 100-200 ribu sih cintai lah ya, ini sampai berjuta-juta. Yang dia carinya itu nggak gampang gitu. Kalau menurut aku sih ini dia salah juga ini. Berapa bawa? 4. Cewek itu emang benar sayang sama dia. Ceweknya pergi jemput dia juga di bandara. Tiba-tiba abangnya tahu dan gak tahu terjadi belakang apa. Abangnya ambil HP ceweknya, blokkan nomor dia, terus bawa ceweknya pulang ke rumah, terus blok. Nah, Masih cewek nangis-nangis. ini kita lihat reaksi orang India kalau ngelihat kasus ini gimana menurut mereka. Coba kita dengerin. I'm sure, right? The other mistake that I see over here, and I see a lot of wrong things over here. They were not able to communicate, right? Now this is a little childish, according to me. I really feel this is very childish. Okay, and I don't know how old he is, but when you are in a relationship with a person, a long distance relationship, you've never met the person. You are in love through Google Translate. Right? For falling in love, I think you really need to meet the person. You need to know the person. You need to stay with the person for a little while at least to understand how the person is. Right? Online, real world and real world is completely. Cocok. Ya, jadi gitu ya guys. Jangan juga menghujat si cewek terlalu banyak, jangan juga memberatkan si laki-laki terlalu banyak, karena kita juga nggak tahu apakah ada yang dia sembunyikan atau enggak, karena kan takutnya banyak ya kasus yang begitu ya, yang pokoknya ngeri lah kalau kita ketemu di sosial media terus dilepas gitu. Menurut aku sih ke situ aja sih pelajaran utamanya sih gitu sih. Cinta tuh nggak harus memiliki. Asik. Oke, segitu aja. Thank you for watching. See you guys in my next video. Bye.